Pernah kebayang nggak kalau persiapan semester itu bisa lebih dari sekedar rutinitas yang membosankan? Nah, di sini kita akan coba ubah cara pandang itu dari sekedar tugas menjadi sebuah keahlian. Keahlian seorang arsitek pembelajaran. Oke, kita mulai ya. Coba deh kita bandingkan cara lama sama cara baru. Dulu, mungkin kita mikirnya persiapan semester itu ya soal menyelesaikan tumpukan berkas administrasi. Tapi sekarang, kita bicara soal merancang sebuah arsitektur kesiapan. Sesuatu yang strategis, manusiawi, dan pastinya berbasis data. Begini, arsitek yang hebat itu, langkah pertamanya bukan langsung menggambar denah kan, tapi memahami medannya dulu. Nah, bagi kita para pendidik, medan itu adalah refleksi yang terstruktur. Dan untuk refleksi ini, ada alat yang keren banget namanya model refleksi 4F. Ini udah banyak dipakai di berbagai program pelatihan guru. Ini bukan sekedar ngelamun ya, tapi cara yang sistematis untuk membongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di semester yang lalu. Jadi, model ini punya 4 langkah yang jelas banget. Kita mulai dari fakta, data objektif, misalnya pengumpulan tugas menurun 30% di bulan November. Lalu masuk ke perasaan. Waktu itu saya merasa frustrasi. Dari situ kita coba cari temuan atau polanya. Nah, puncaknya adalah masa depan. Kita bikin rencana aksi yang konkret untuk semester berikutnya. Nah, ini dia intinya. Proses tadi tujuannya bukan cuma sekedar inget-inget, tapi mengubah pengalaman mentah kita menjadi sebuah kebijaksanaan profesional. Sesuatu yang benar-benar jadi panduan kita untuk mengajar ke depannya. Oke, setelah kita paham medannya, sekarang si arsitek fokus ke siapa yang akan tinggal di bangunan itu. Ya, murid-murid kita. Penting nih, kita mulainya bukan dengan tes akademik, tapi dengan koneksi. Dengan pertanyaan sesederhana ini, kita coba paham penghuni kelas kita. Gimana kondisi emosional mereka, apa gaya belajarnya, apa tantangannya. Ini bukan interogasi loh, ini adalah cara kita membangun fondasi empati. Baru setelah itu kita pakai diagnostik kognitif untuk dapat gambaran data yang jelas. Ini bukan sekedar pretest biasa, tapi cara kita memetakan kelas. Siapa yang sudah siap lari, siapa yang butuh pemanasan dulu, dan siapa yang perlu kita gandeng tangannya sebelum kita mulai materi baru. Sekarang, setiap arsitek tahu semua proyek itu pasti punya batasan. Dan buat kita sebagai guru, batasan paling krusial itu adalah waktu. Dan kenyataannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba pikir deh, dalam satu semester itu kan kelihatannya ada 26 minggu. Tapi coba kita potong dulu. Ada minggu buat penilaian tengah semester, ada libur panjang Idul Fitri, terus ada penilaian akhir tahun, belum lagi kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Dan tahu-tahu, yang tersisa buat kita benar-benar mengajar materi baru itu cuma sekitar 17 minggu. Cuma 17? Ini penting banget untuk kita sadari. Nah, di tabel ini kita bisa lihat bedah anggaran waktunya. Ini bukan lagi soal kayaknya, tapi hitung-hitungan pasti. Dengan data ini di tangan, kita jadi dipaksa untuk mikir, oke, materi mana yang paling esensial yang harus saya sampaikan dalam 17 minggu ini? Oke, sekarang kita sudah punya data murid dan data waktu. Nah, inilah saatnya kita jadi arsitek beneran, menggambar cetak birunya. Disinilah dokumen kayak Prota dan Prosem itu bukan lagi sekedar kewajiban administrasi, tapi jadi alat desain strategis kita. Dan semua itu kita satukan di mana? Di dalam teacher planner atau buku kerja guru. Anggap saja ini bukan sekedar agenda, tapi pusat komando kita. Disinilah semua data murid, matriks Prota dan Prosem, sampai rencana harian itu nyambung jadi satu. Semuanya terintegrasi. Cetak biru udah jadi, tapi bangunan yang hebat itu kan bukan cuma soal struktur fisiknya ya, tapi soal nyawa atau budaya di dalamnya. Dan ini kita bangun sejak minggu pertama yang sangat krusial. Coba lihat perbedaannya. Alih-alih kita pasang aturan dilarang ribut, yang sifatnya dari atas ke bawah, kita ajak murid bikin kesepakatan kelas. Kalimatnya pun jadi positif, kami menjaga ketenangan. Ini soal kepemilikan bersama, bukan paksaan. Lalu, gimana kalau ada masalah? Nah, di sini kita coba geser paradigmanya. Kita tinggalkan yang namanya hukuman. Dan kita beralih ke pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Tujuannya bukan cuma biar anak kapok, tapi bantu mereka memperbaiki kesalahan dan yang paling penting, belajar dari situ. Jadi, kuncinya ada di dialog 3 langkah ini. Pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Nggak apa-apa, semua orang pernah salah kok. Kedua, kita validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Baru yang terakhir, kita hubungkan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama.
Tujuannya bukan mempermalukan, tapi memperbaiki. Jadi, kalau kita lihat lagi, semua ini mengubah persiapan semester dari sekedar tumpukan kertas menjadi sebuah proses desain yang penuh makna. Proses menjadi seorang arsitek pembelajaran. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal satu. Anda siap untuk mulai membangun?